Pemirsa, Obaja Saflesa, salah satu calon legislatif Partai Amanat Nasional Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya, mengaku bahwa pemilihan calon legislatif di tingkat Kabupaten Sorong Selatan kali ini gagal. Dirinya mengakui pemilihan tahun 2024 pemilihan yang benar-benar fatal yang terjadi di Kabupaten Sorong Selatan. Mengingat sudah banyak pengaduan yang sudah disampaikan pada Bawaslu, namun tidak ditindaklanjuti, dan persoalan ini bagi dirinya selaku caleg dari Partai PAN Provinsi Papua Barat Daya merasa dirugikan. Sementara pelaksanaan penyelenggara pemilihan sudah diatur dalam Undang-Undang Bawaslu yang harus dipatuhi, namun kenyataannya mekanisme fungsi pengawasan tidak dilakukan. Salah satu contoh distrik Seremuk tidak melakukan pleno penetapan. Ini harus dipertanyakan, dan persoalan ini bukan Sorong Selatan yang mengalami, hampir semua daerah yang ada di lingkup Sorong Selatan. Berkaitan dengan dinamika masalah penyelenggaraan pemilu yang hampir di Sorsel ini marak di Sorsel ini terjadi. Saya sebagai caleg yang hari ini notabene saya caleg dari DPRD Provinsi Papua Barat Daya dari Partai Amanat Nasional, saya merasa kesal. Yang pertama, tentu teman-teman ini terseleksi secara aturan. Mereka tahu mekanisme aturan. Kemudian yang kedua, masalah ini ada di depan mata. Tentu pengaduan demi pengaduan sudah disampaikan, sudah diterima, dalam hal ini melalui Bawaslu. Tentu Bawaslu harus melakukan tindakan yang defensif terkait dengan aturan-aturan yang ada di Per Bawaslu nomor 5, Per Bawaslu nomor 7, Per Bawaslu nomor 8. Saya pikir bagian ini teman-teman Bawaslu mereka paham. Itu masalah-masalah yang terjadi. Bagi saya, Bawaslu kali ini gagal total. Karena kali ini Sorsel ini yang datang mengadu ada sekitar 6 sampai 7, 8. Tapi ada yang belum datang mengadu lebih dari itu. Berkaitan dengan waktu dan jaringan, teman-teman di Imeko sana itu pasti ada masalah. Saya yakin. Itu keyakinan saya. Saya yakin di daerah Imeko ada masalah. Mereka di sana kendala jaringan. Itu satu. Itu saya bisa kasih tahu bukti sampai detik ini Kokoda Utara juga belum melakukan pleno distrik. Sampai saat ini hasilnya sudah bawa ke KPU. Saya pantau lewat saksi saya yang ada di wilayah Kokoda Utara. Wilayah Kais Darat, berdasarkan informasi, dan saya juga menduga bahwa teman-teman di sana, karena ini secara kolektif kolegial yang tersusun oleh jadwal KPU untuk pleno tingkat distrik. Tentu ada beberapa hasil pleno dari distrik. Kami juga bisa tahu rekapan karena kami punya saksi ada. Tapi ada dari distrik-distrik lain yang kami tidak dapat. Contoh distrik Kais Darat, distrik Kokoda Utara. Itu tadi. Yang sama dengan Seremuk hari ini. Makanya bagi saya sendiri, saya pikir saya dari Partai PAN, tapi teman-teman dari partai-partai lain yang dirugikan, pasti mereka punya kesal yang sama dengan saya yang ada di partai-partai lain. Karena di bagian ini pasti ada kepentingan. Pasti ada kepentingan. 1-2 oknum yang bersembunyi di balik layar partai untuk bagaimana mereka mengamankan bagian ini. Karena tentu ini masih ada ritme panjang. Yang besok kita akan dapat pilkada, pilgub, itu sudah pasti. Dan semua akan merujuk ke sana. Saya berharap bagian ini teman-teman, manusia-manusia yang berakal sehat, beretika, mari kita berpikir secara baik, secara normatif, dan aturan yang ada di negara ini. Dia sudah membuat aturan. Jadi mungkin itu harapan saya, teman-teman, mari kita objektif. Itu saja, terima kasih. Merasa Bawaslu gagal tuh karena mereka tidak menjalankan fungsi pengawasan.
Ya sudah bagi peran kan. Bawaslu sebagai pengawas, penyelenggaranya KPU. Itu sudah clear di situ. Nah, tentu KPU melakukan kesalahan, center pionnya ada di Bawaslu. KPU begini loh. Tapi ini KPU Bawaslu terkesan duduk lipat tangan begitu, mau terima manis padahal masalah banyak. Darmawan, CWM Channel.